jodoh memang Tuhan yang mengatur, tapi balik lagi bagaimanapun juga itu dari kitanya sendiri gitu kan. Dan saya nggak mau ngomong yang udah pernah saya omongin juga dulunya seperti apa. Intinya saya gini, saya tidak mau lagi memikirkan mendengarkan omongan orang di luar. Saya mau ikutin kata hati saya kali ini. Kalau kata hati saya memilih dia, dia yang saya pilih. Kemudian untuk yang Pastinya saya datang ke sini untuk mensupport anak saya karena tadi siang dia minta saya untuk datang, jadi tidak mungkin saya nggak datang, dan saya juga pengen melihat langsung live, bukan hanya lewat TV, bagaimana anak saya perform. ini pertama kali mungkin melihat Aska perform sulap. Iya, pertama kali benar-benar secara apa ya? Kalau dulu biasanya kan hanya untuk waktu dia masih kecil, oke, kita lucu-lucuan dilihatnya gitu. Kalau sekarang ini kayak yang udah dia udah kayak profesional, dan dia sebelumnya juga dia ngasih tahu ke saya permainan apa. Nah, tapi untuk malam ini dia nggak mau ngasih tahu ke saya karena dia bilang surprise gitu. Berarti sebelumnya udah pernah lihat Aska di rumah hanya untuk latihan. Latihan-latihan apa ya? Apa sih latihan-latihan tentang sulap-sulap aja. Tapi ada bakat nggak sih kayaknya Aska kayak sulap Saya sendiri? lihat sih ada ya, karena dia cepet nangkepnya sih gitu. Ini Aska yang mau tertarik atau Nah, mungkin dulu itu Aska nggak mau diperkenalkan di dunia sulap, nggak terlalu tertarik. Nah, sekarang tiba-tiba nggak tahu kenapa dia yang minta papanya untuk diajarin dan diperkenalkan ke dunia sulap gitu. kakaknya mungkin karena meskipun sudah berpisah tapi tetap kompak untuk mensupport anak Balik sebenarnya. lagi karena tidak ada yang namanya bekas anak kan, bekas suami ada, tapi bekas anak nggak ada. Jadi saya sama Mas Dedi kita masih tetap menjalin silaturahmi dengan baik, itu juga karena Aska. Bukan berarti kalau nggak ada Aska kita tidak menjalin tali silaturahmi, tapi apa ya, kedekatan kami itu kalau misalkan tidak bisa kayak orang yang udahlah selesai gitu, kayak yang kedua ketiga gitu kan. Karena memang saya nggak punya anak, tapi kalau ini kenapa masih tetap disangkut pautkan karena kan kita ada Aska, intinya cuma untuk Aska aja. Mungkin karena kalau momen seperti ini memang Aska yang minta bakalnya itu tetap Tadi sih iya, tadi iya. berarti aku masih sering berkegiatan untuk Aska gitu bareng. Iya dong, kalau misalkan itu apa-apa Aska kadang suka masih cerita ke saya. Suka khawatir nggak sih omongan netizen Saya atau udah nggak peduli sih orang ngomong apa, yang pasti kan kenyataannya saya nggak balik lagi sama Mas Dedi, dan saya emang nggak mau juga. Begitu juga Mas Dedi juga, Mas Dedi udah punya tunangan, tolong dong dihargai, tolong dihargai pasangan masing-masing ya kan. Begitu juga anak saya juga kan taunya kita, Mas Dedi juga sudah punya gitu kan, jadi ya udah gitu, kenapa harus sangkut pautkan. Jadi buat saya pribadi, saya minta kepada siapapun di luar sana, hargai perasaan yang di sampingnya Mas Dedi dan juga di samping saya, itu aja. sedikitnya mungkin sudah move on dari masa Dari lalu. dulu juga saya move on, saya nggak pernah yang namanya nggak pernah move on gitu, karena buat saya apa ya, suatu kegagalan bukan berarti kita tuh harus selalu terpuruk gitu loh. Dan kayak sekarang pun saya merasa um, saya nggak sedih gitu. Kenapa saya dibilang nggak sedih? Karena memang pilihan saya untuk pisah gitu. Kalau untuk yang terakhir ini suami yang terakhir mantan suami yang terakhir emang sudah move on juga. Move on ya, saya move on. Kondisi Mbak Karina sekarang sudah di tahap yang nyaman sendiri, ingin fokus ke Aska. Saya selalu nyaman dengan hidup saya. Jadi kalau dibilang dulunya saya gimana, nggak ada yang saya nggak pernah nyaman. Saya selalu nyaman dengan hidup saya, dan karena saya tahu apa yang saya mau gitu loh. Paling kalau sekarang karena di usia saya yang sudah menjelang ke 40, saya pengen hidup lebih simpel aja sih. Saya pengen dicintai dan mencintai orang yang saya sayang. Kita saling satu sama lain mencintai dengan hidup sederhana, bukan dengan kemewahan. Dan jadi ya udah kita, saya bukan, saya bisa diajak sederhana tapi bukan diajak melarat, bukan diajak miskin, ya kan. Jadi karena hidup sederhana itu lebih enak mbak menurut saya gitu. Kita nggak terlalu menggebu-gebu pengen ini, kepengen itu, kepengen ini, pengen nggak kayak gitu loh. Tapi kalau dibilang trauma karena rumah tangga gimana? saya nggak saya bukan trauma dalam rumah tangga, tapi saya trauma dengan orang yang ngomongnya di awalnya A tapi di akhirnya jadinya B atau Z, bukannya B lagi tapi Z. Itu yang saya ngerasa, um, yang saya ngerasa kok bisa ya gitu. Kalau sedangkan saya orangnya lempeng-lempeng aja gitu, tapi memang ada nggak sih orang seperti itu? Ya ada, saya nggak mau menyebutkan siapa siapa tapi pasti ada gitu aja.
pastinya Atau pastinya. biasanya kalau lagi deket dikenalin nggak ke masjid, ke masjid? Kalau untuk sekarang saya mau jalanin apa yang rasain aja lah. Saya pengen jalanin berdua aja dulu sampai saya merasa suatu saat juga akan tahu, tanpa dikenalin tanpa apa juga pasti akan tahu sendiri. Dengan sendiri pasti akan tahu. Mungkin kalau untuk sosok Bapak Luhut ini kan menutup masalah banyak mungkin yang mau dibenarkan dan ingin menjalin hubungan baru. Adakah sosok ini? Ada, ada. Dia bukan orang yang baru untuk saya. Dia memang orang lama saat saya SMA. Tapi kita karena pisah karena memang jarak, bukan karena kemauan kita untuk pisah. Yang sekarang akhirnya kita ketemu lagi, bukan ketemu sih, kita keep kontak lagi. Dia bukan tinggal di sini, dia nggak tinggal di sini, jadi ya udah kita cuma bisa berharap pandemi cepet selesainya atau paling nggak ada lagi yang namanya larangan untuk masuk ke Indonesia atau keluar, baru kita bisa ketemu. Jadi ya saya nikmatin aja hubungan dengan seperti ini. Jadi saya juga lebih lagi bisa menahan rasa sabarnya saya kayak gitu aja. Komitmen Kakak kenal? Nggak kenal. Jadi kalau apa ya, saya juga nggak merahasiakan juga, tapi bukan berarti saya juga lagi mau gembar-gemborin banget. Saya santai biasa aja karena saya juga pengen jadi seperti orang-orang biasa yang kalau ada pasangan juga dikasih tahu atau apa. Tapi memang kalau saya punya seseorang pasti akan jadi omongan. Nah, balik lagi terserah mau diomongin atau apa, karena sekarang saya pengen jalani benar-benar seperti orang biasa aja gitu. Mungkin akan menikah setelah COVID ini kah? Atau hubungan Kita lihat nanti aja. Yang pasti saya pengen hidup bersama orang yang mencintai saya dan saya cintai, bukan hanya mencintai saya, tapi saya juga mencintai orang itu. Dan saya nggak mau bilang yang muluk-muluk, doain aja semoga ini yang terbaik untuk saya. Dari dulu juga saya bilangnya seperti itu, tapi untuk kali ini apa ya, em, saya saya nggak mau lagi yang punya bayangan terlalu jauh, tapi omongan serius pasti ada karena kita bukan lagi anak baru kemarin. Dan juga makanya dengan adanya eh, larangan kita keluar atau dia masuk ke sini juga itu tidak semudah itu. Jadi ya ini nguji juga kan seperti apa sih keseriusan dia, seperti apa juga dia keinginan dia untuk bersama saya. Begitu juga saya sama dia. 20 tahun, 23 tahun kita pisah. Jadi ya buat saya itu cukup lama banget. Setiap manusia juga pasti berubah, tapi sifat dasar tidak akan berubah. Saya tahu sifat dia seperti apa dan saya mengenal dia cukup baik. Tapi yang berubah itu paling cuma kan pengalaman, ya kan. Dan saya tahu dia orang yang sudah sangat amat dewasa juga. Jadi ya udah jalanin aja lah Mbak, gitu ya. pernah berpacaran dulu waktu sekolah? Waktu SMA pernah. Berapa tahun? 1 tahun. Putusnya Satu putus tahun karena nggak ada kata putus karena memang kita pisah karena jarak aja. Dan dulu kan susah, tahun 97 Mbak kita sama-sama, jadi 97 98 dia pergi. Terus untuk apa, nggak ada WhatsApp, nggak ada FaceTime, nggak ada video call. pacaran nggak ada. Terakhir tahun 2000, terus udah gitu nggak pernah ketemu lagi. Ini ketemu lagi gara-gara Belum ketemu lagi karena apa sih, nggak tahu kenapa saya tiba-tiba setelah belasan tahun nggak pernah mimpi dia, tiba-tiba saya mimpi dia. Kayak klise banget sih, cuma nggak tahu kenapa itu yang terjadi. Saya nggak pernah lagi mau mikirin dia, kenapa, karena emang bener-bener nggak mau. Tiba-tiba ya itu saya dimimpiin dia. Abis itu Saya langsung ketemu di enggak. Keluarga dia juga kan kenal saya, adiknya juga kenal saya. Kita ngobrol segala macam, akhirnya juga kita saling WhatsAppan, terus nanya kabar, terus ya udah dia tahu keadaan saya gimana, kita sama-sama sendiri juga. Ya udah, nggak ada kata yang kita balikan yuk, nggak ada kata balikan karena kita dulunya nggak pernah ada kata putus gitu kan. Jadi ya udah lucu-lucu, dia bilang iya kamu tahu nggak, kamu tuh selingkuh sama aku 3 kali gini-gini. Jadi kayak oke, gitu. Terus ya udah kita jalin aja, kita jalani sekarang gini. Ada kadang momen dimana kita tuh kayak anak kecil. Kenapa? Karena kita nginget dulu kita tuh masih 17 tahunan gitu. Sekarang tapi kita dibilang kecil udah nggak kecil lagi. Jadi kayaknya kalau lagi pas mengingat dulu kita jadi kayak balik ke tahun 97, tapi sekarang udah di 2020, itu apa ya, ada funnya sih gitu. tapi anehnya ini mimpi tapi tanpa mikirin
Nggak ada mikirin sama sekali. Mau sumpah demi apapun, nggak ada kepikiran sama sekali. Karena saya udah nggak mau mikirin dia, karena kalau mikirin dia tuh saya tuh sedih dari dulu. Saya tuh, nah yang nggak bisa move on tuh dari dia. Itu move on dari dia tuh susahnya setengah mati, bener-bener susahnya setengah mati. Nah terus ya udah, tiba-tiba dikasih mimpi yang dulu saya pernah tahu kabar dia, ternyata dia kecelakaan, kepikiran apa dia baik-baik aja atau enggak yang sekarang ini. Akhirnya udah saya tanya kabar ke adiknya, dia baik-baik aja, terus ya udah kita saling WhatsAppan aja abis itu. Nggak ada kepikiran aku mau sama dia lagi, nggak ada kepikiran ke situ, tapi ya udah jalanin aja. Terus sekarang percaya jodoh sudah ada. Saya percaya jodoh itu apa ya, gini, kalau bukan jodoh, jodoh memang Tuhan yang mengatur, tapi balik lagi bagaimanapun juga itu dari kitanya sendiri gitu kan. Dan saya nggak mau ngomong yang udah pernah saya omongin juga dulunya seperti apa. Intinya saya gini, saya tidak mau lagi memikirkan, mendengarkan omongan orang di luar. Saya mau ikutin kata hati saya kali ini. Kalau kata hati saya memilih dia, dia yang saya pilih. Tapi kalau kata hati saya bilang, oh kayaknya nggak mau sama dia, itu pun akan saya lakukan. Sama yang seperti yang sebelumnya tuh saya bilang, karena memang saya ngerasa saya nggak bisa, ada ketidakcocokan, apapun itu saya nggak mau sebutin kenapanya, ya udah. Tapi kan sebelumnya karena memang ada yaudah sama ini gitu loh. Nah kalau sekarang kan karena memang kemauan saya sendiri. Saya udah tua Mbak, jadi biar saya menentukan pilihan saya sendiri sekarang. Gitu. Adakah doa untuk Asa? Doa untuk Aska. Pasti setiap ibu, setiap orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya, dan begitu juga ke saya, ke anak saya menginginkan yang terbaik untuk Aska. Dan yang pasti apapun yang Aska pilih, saya mau itu yang terbaik untuk dia. Saya berharap itu yang terbaik untuk dia. Apapun itu, selama itu positif, pasti Mama akan support Aska, Mama akan dukung Aska. Dan Mama percaya Aska bisa bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan apapun yang Aska pilih.